Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu trias politika. Nah, trias politika adalah pemisah kekuasaan negara di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Atau sebuah ide bahwa sebuah pemerintah berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Nah, bagaimana implementasi di kampus? Nah, trias politika itu terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Nah, saya akan menjelaskan tentang kekuasaan legislatif. Dia yang membuat UUD, dia yang melaksanakan, dia juga yang menetapkan. Implementasi di kampus itu yang dimana majelis perwakilan mahasiswa, yaitu yang dimana lembaga tingginya adalah KM UHAMKA, yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat MPM UHAMKA. Fungsinya itu sebagai perwujudan MPM selaku pemegang kekuasaan, membentuk undang-undang, ketetapan, dan pedoman lembaga kemahasiswaan. Yang kedua itu ada yudikatif. Yudikatif itu penegakan hukum UUD, implementasinya di kampus yaitu kekuasaan kehakiman. Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di KM UHAMKA untuk menegakkan hukum di keadilan. Nah, jika ada yang melanggar, maka lembaga yudikatif ini akan benar-benar mengadakan sidang peradilan. Yang ketiga itu ada eksekutif sebagai eksekutor di dia yang melaksanakan UUD dan dia juga mempunyai menteri dan presiden. Implementasi di kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UHAMKA adalah lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat BEM UHAMKA. Kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksanaan aspirasi mahasiswa dan pemberdayaan mahasiswa UHAMKA yang terpadu dan berkesinambungan dalam wahana akademis di setiap tingkat. Presiden mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di dalam KM UHAMKA. Nah, yang ketiga, apa saja tugas pokok dan fungsinya? Yaitu 1. Melaksanakan dan mentaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA. Yang kedua, memberikan laporan pertanggungjawaban pada sidang umum. Yang ketiga, meminta penegasan program kerja RAPB dan struktur organisasi pada DPMF di awal periode kepergurusan. Yang keempat, menangani komunitas ilmiah yang terdapat pada program studinya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PDMF. Nah, yang keempat, ingin menjabat sebagai apa di Himapaut? Saya ingin menjabat sebagai anggota Kominfo karena menurut saya bisa menjalani di bidang Kominfo karena saya bisa mengedit foto dan saya suka sekali memberikan info-info gitu kepada teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Apa itu trias politika? Trias politika adalah pemisah kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Nah, berikutnya bagaimana implementasinya di kampus. Jadi, trias politika itu terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu yang pertama legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif adalah dia yang membuat UUD, dia yang melaksanakan, dan dia juga yang menetapkan. Implementasinya di kampus, yaitu di mana Majelis Perwakilan Mahasiswa, yang di mana lembaga tinggi dalam KM UHAMKA memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat sebagai MPM UHAMKA. Nah, berikutnya yaitu yudikatif, yaitu dia sebagai penegak hukum UUD. Implementasinya di kampus yaitu sebagai kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan di KM UHAMKA untuk menegakkan hukum dan keadilan. Berikutnya ada eksekutif, yaitu sebagai eksekutor, di mana melaksanakan UUD, dia juga yang punya menteri dan presiden. Implementasinya di kampus yaitu sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa UHAMKA. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan
Apa saja tugas pokok dan fungsi atau tupoksi? Yang pertama ada melaksanakan dan menaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA. Berikutnya melaporkan pertanggungjawaban pada sidang umum. Yang ketiga meminta pengesahan kerja RAPB dan struktur organisasi pada DPMF di awal periode kepengurusan. Yang terakhir, menaungi komunitas ilmiah yang terdapat pada program studinya. Nah, ketika saya sudah menjabat di HIMA, saya akan menjabat di bidang 2, yaitu sumber daya manusia atau mahasiswa. Nah, di bidang ini tuh, dia yang mengadakan sebagai proker, seminar, dan juga workshop. Apa itu trias politika? Pemisah kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga negara yang berbeda. Bagaimana implementasinya di kampus? Trias politika terdiri dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif, dia yang membuat UUD, dia yang melaksanakan, dan dia juga yang menetapkan. Implementasinya, di mana lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas. Yudikatif, penegak hukum UUD implementasinya yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di KM UHAMKA. Eksekutif, sebagai eksekutor yang melaksanakan UUD dan dia juga yang punya menteri dan presiden, implementasi memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas yang disingkat sebagai BM UHAMKA. Selanjutnya, apa saja tugas pokok dan fungsinya? Yaitu 1. Melaksanakan dan mentaati segala peraturan di KM UHAMKA. Yang kedua, memberikan laporan pertanggungjawaban pada sidang umum. Yang ketiga, pengesahan program kerja. Yang keempat, menaungi komunitas ilmiah yang terdapat program studinya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pengembangan dalam bidang keilmuan. Yang keenam, menggerakkan potensi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengembangan keilmuan. Yang ketujuh, mengembangkan wawasan dan kecerdasan intelektual. Yang terakhir, saya di Hima PAUD ingin menjadi sekretaris karena saya ingin mencoba hal baru dan sebelumnya saya belum pernah menjabat sebagai sekretaris. Apa itu trias politika? Bagaimana implementasikannya di kampus? Dan apa saja tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya? Baik, langsung saja saya jawab. Jawabannya yang pertama, poin pertama, pemisah kekuasaan negara, di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda, atau sebuah ide bahwa pemerintah berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas mencegah satu orang akan tetapi kelompoknya mendapatkan kekuasaan yang terlalu banyak. Poin 2, trias politika itu terdiri dari kekuasaan terbagi menjadi tiga. Pertama legislatif, kedua yudikatif, dan terakhir yaitu eksekutif. Yang pertama legislatif, dia yang membuat undang-undang dasar, dia yang melaksanakan, dan dia juga yang menetapkan dan implementasikannya di kampus, itu yang dimana majelis perwakilan mahasiswa, yaitu dimana lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat MPM. Fungsinya sebagai perwujudannya MPM selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan ketetapan dan pedoman lembaga kemahasiswaan. Yang kedua, yudikatif, penegak hukum undang-undang dasar, implementasikannya di kampus yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di KM UHAMKA itu sendiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dan jika ada yang melanggar, maka lembaga yudikatif itu benar-benar mengadakan sidang peradilan. Selanjutnya, eksekutif sebagai eksekutor yang melaksanakan undang-undang dasar dan dia juga punya menteri dan presiden implementasikan di kampus, yaitu yang biasa kita ketahui Badan Eksekutif Mahasiswa di UHAMKA. Dan di UHAMKA sendiri, BEM itu lembaga tinggi yang dalam menjalankan dan yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas dan selanjutnya di tingkat yang sudah saya sampaikan. Dan BEM sendiri memiliki fungsi sebagai pelaksana aspirasi mahasiswa dalam memperdayakan mahasiswa di KM UHAMKA yang terpadu dalam dan terpadu berkesinambungan
dan wahana akademis di setiap tingkatan. Presiden mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di dalam KM UHAMKA, melaksanakan dan menaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA, memberikan laporan, memberikan pertanggungjawaban pada sidang umum. Selanjutnya meminta pengesahan program kerja RAPB dan struktur organisasi pada DPM fakultas di awal periode kepengurusan. Selanjutnya menaungi komunitas ilmiah yang terdapat pada program studinya, melaksanakan kegiatan yang telah disahkan oleh DPM fakultas. Trias politika itu terdiri dari legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Yang pertama legislatif, dia yang membuat undang-undang dasar, dia yang melaksanakan, dia juga yang menetapkan implementasinya di kampus, itu yang dimana Majelis Perwakilan Mahasiswa yaitu lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat MPM UHAMKA. Fungsinya itu sebagai perwujudan MPM selaku pemenang kekuasaan membentuk undang-undang, ketetapan dan pedoman lembaga kemahasiswaan. Yang kedua yaitu yudikatif. Yudikatif merupakan penegak hukum UUD. Implementasinya di kampus yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan HAM, dalam menyelenggarakan peradilan di KM UHAMKA untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jika ada yang melanggar, maka lembaga yudikatif ini akan benar-benar mengadakan sidang peradilan. Yang ketiga yaitu eksekutif. Sebagai eksekutif, dia yang melaksanakan UUD dan dia juga punya menteri dan presiden. Implementasinya di kampus yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa UHAMKA adalah lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya, disingkat dengan BEM UHAMKA. Kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana aspirasi mahasiswa dalam pemberdayaan mahasiswa UHAMKA yang terpadu. Dan berkesinambungan dalam wahana akademis di setiap tingkatan. Presiden mahasiswa adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di dalam KM UHAMKA. Yang ketiga itu apa tugas pokok dan fungsi dari tupoksi? Melaksanakan dan mentaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA, memberikan laporan pertanggungjawaban pada sidang umum, meminta pengesahan program kerja RAPB dan struktur organisasi pada DPM fakultas di awal periode kepengurusan, menaungi komunikasi ilmiah yang terdapat pada program studinya. Yang terakhir yaitu melaksanakan kegiatan yang telah disahkan oleh DPM fakultas. Ingin menjabat sebagai apa di Himapaut? Saya ingin menjabat sebagai di seksi bidang sumber daya mahasiswa, karena saya ingin menjadi seorang mahasiswa yang dapat melihat dan memahami setiap mahasiswa yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan dalam hal apapun seperti halnya ekonomi ataupun yang lainnya. Saya juga ingin memahami setiap mahasiswa yang berada di UHAMKA, dan dari situ kita dapat menjalin silaturahmi secara kuat. Jadi trias politika itu pemisahan kekuasaan negara itu menjadi tiga, di mana kekuasaan negara itu tidak boleh dilempahkan pada struktur kekuasaan politik. Trias politika itu terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif, eksekutif. Legislatif itu dia yang membuat undang-undang, dia yang melaksanakan, dia yang menetapkan. Kalau dalam kampus itu kayak Majelis Perwakilan Mahasiswa, yaitu di mana lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan legislatif. Di tingkat universitas selanjutnya itu disebut MPM UHAMKA. Jadi MPM ini dia itu membentuk undang-undang, ketetapan dan
pedoman lembaga kemahasiswaan. Selanjutnya itu yudikatif. Jadi yudikatif itu penegak hukum undang-undang. Kalau dalam kampus itu kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan di KM Muhamka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya itu ada eksekutif. Jadi eksekutif itu sebagai eksekutor di mana yang melaksanakan undang-undang dasar. Dan kalau dalam kampus itu mahasiswa UHAMKA itu lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan eksekutif di tingkat universitas atau bisa kita sebut BEM UHAMKA. Selanjutnya itu memiliki tugas-tugas pokok. Yang pertama itu melaksanakan dan menaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA. Yang kedua itu memberikan laporan pertanggungjawaban pada sidang umum. Yang selanjutnya itu meminta pengesahan seperti program kerja, RAPB, dan struktur organisasi pada DPM fakultas. Yang selanjutnya itu menaungi komunitas ilmiah yang terdapat pada program studinya. Saya ketika menjadi hima, saya ingin menjadi anggota di bidang Kominfo. Apa itu teras politika? Teras politika itu pemisahan kekuasaan negara di mana kekuasaan negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan tak harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Namun ada sebuah ide bahwa sebuah pemerintah berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi berkelompok mendapatkan kekuasaan terlalu banyak. Terus bagaimana implementasi di kampus? Teras politika itu terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif itu dia yang membuat, melaksanakan, dan juga yang menetapkan implementasi kampus. Dia juga yang dimana majelis perwakilan mahasiswa, yaitu yang dimana lembaga tinggi dalam KM UHAMKA yang memiliki kekuasaan legislatif di tingkat universitas yang selanjutnya, yang disingkat MPM UHAMKA. Lalu fungsinya itu sebagai perwujudan MPM selaku pemegang kekuasaan, membentuk undang-undang dan ketetapan dan pedoman lembaga kemahasiswaan. Lalu di sini ada kekuasaan yudikatif. Yudikatif itu penegak hukum UUD implementasi kampus, yaitu kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan di KM UHAMKA untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jika ada yang melanggar, maka lembaga yudikatif ini benar-benar mengadakan sidang peradilan. Lalu kalau kekuasaan eksekutif, yaitu sebagai eksekutor yang melaksanakan undang-undang dasar dan juga punya menteri dan presiden. Implementasi di kampus yaitu badan eksekutif di tingkat universitas yang selanjutnya disingkat sebagai BEM UHAMKA. Kekuasaan eksekutif memiliki fungsi sebagai pelaksana aspirasi mahasiswa dalam pemberdayaan mahasiswa UHAMKA yang terpadu dan berkesinambungan dalam wahana akademisan. Lalu apa saja tugas pokok dan fungsinya? Tugasnya itu yang pertama, melaksanakan dan menaati segala peraturan yang ada di KM UHAMKA. Lalu memberikan laporan bertanggungjawaban pada sidang umum. Terus meminta pengesahan program kerja, RAPB, dan struktur organisasi pada BMF di awal periode kepengurusan. Lalu menjadi apakah jika masuk hima UHAMKA? Saya akan masuk ke program pemberdayaan manusia.